Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan Tribayu Aji dengan dari akuntansi UNAS dengan NIM 721141906. Kali ini saya akan menjelaskan bab 7 mengenai pengembangan sistem. Yang pertama adalah pendekatan. Menurut John Dewey ada 3 rangkaian pemecahan masalah. Yang pertama mengenali kontroversi atau masalah. Yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga membentuk suatu pertimbangan atau suatu pemutusan masalah. Nah, pemikiran dasar John Dewey ini kemudian dikembangkan oleh para ahli sistem sehingga muncullah istilah pendekatan sistem. Lanjut, pendekatan sistem itu sendiri adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi telah dipertimbangkan, dan juga opsi terbaik telah dipilih. Ada 3 langkah urutan. Yang pertama, upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Upaya persiapan. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam upaya persiapan. Yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungannya. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Upaya definisi. Ada 2 langkah upaya definisi. Yang pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kedua, menganalisis setiap bagian sistem. Urutan bagian sistem. Yang pertama, mengevaluasi standar. Yang kedua, mengevaluasi output dan membandingkannya dengan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Yang keempat, mengevaluasi proses informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Dan selanjutnya, mengevaluasi proses transformasi. Yang terakhir ada mengevaluasi sumber daya output. Upaya solusi. Ada 5 langkah dalam upaya solusi. Yang pertama, mengidentifikasi solusi alternatif. Yang kedua, mengevaluasi solusi yang ada. Yang ketiga, memilih solusi terbaik dari seluruh sekian atau beberapa solusi yang ada. Yang kelima, mengimplementasikan atau menerapkan solusi tersebut kepada sistem. Yang terakhir adalah menindaklanjuti apabila solusi tidak efisien. Siklus pengembangan sistem SDLC adalah aplikasi pendekatan sistem bagi penggunaan atau pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional dapat dikatakan sebagai penerapan pendekatan sistem memiliki 5 tahapan yang hampir sama fungsinya dengan pendekatan sistem, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang sudah selesai. Jenis prototipe ada 2, evolusioner dan juga persyaratan. Sesuai namanya, evolusioner merupakan ide yang terus berkembang mengikuti perubahan rencana. Sampai ide tersebut memiliki seluruh fungsi atau seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Prototype, persyaratan. Suatu cara mengidentifikasi persyaratan fungsional dari sistem ketika pengguna tidak bisa mengungkapkan kebutuhan sistem mereka. Lanjut. Pengembangan prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, membuat suatu prototipe. Yang ketiga adalah menentukan prototipe apakah bisa diterima, dan yang keempat adalah menggunakan prototipe. Mengembangkan prototipe persyaratan. 1-3 hampir sama dengan prototipe evolusioner. Yang keempat, menentukan kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem baru dapat diterima. Yang ketujuh, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, prototipe sendiri memiliki daya tarik. Beberapa daya tarik ini diantaranya 1, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang sistem dapat melakukan pekerjaan lebih baik. Pengguna memainkan peran aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, efisiensi waktu. Yang kelima, implementasi lebih mudah dilakukan.
Nah, di balik data tersebut terdapat beberapa kesulitan prototyping. Yang pertama, sistem tidak berjalan dengan sempurna karena jika terburu dalam mengumpulkan ide tersebut, prototipe tidak bisa jadi efisien. Nah, karena terburu-buru dalam mengumpulkan ide tersebut, maka pekerjaannya juga tidak akan efisien. Yang terakhir adalah pengguna terlalu gembira dan menyebabkan pengguna berekspektasi tinggi. Pengembangan aplikasi cepat (RAD) adalah metode, strategi, dan alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Ada 4 unsur. Yang pertama, manajemen, tim khusus, metodologi, dan alat-alat RAD. Pengembangan berfase merupakan gabungan dari 3 metodologi sebelumnya, yaitu SDLC, prototyping, dan RAD. Ada 6 tahap dalam pengembangan berfase. Yang pertama, investigasi awal. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, konstruksi awal. Yang kelima, konstruksi akhir. Yang keenam, pengujian dan pemasangan sistem itu sendiri. Desain ulang proses bisnis. Hal yang dilakukan dalam desain ulang proses bisnis ada 4. Yang pertama, merekayasa terbalik, yaitu merekayasa barang yang sudah jadi atau sistem yang sudah jadi, mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalamnya dan juga keterkaitan antara unsur tersebut. Yang kedua, inisiasi strategi proyek. Yang ketiga, rekayasa ulang. Yang keempat, pemilihan komponen. Pemodelan proses ada 2. Diagram arus data dan juga diagram arus data bertingkat. Diagram arus data bertingkat dibagi menjadi 2, yaitu diagram konteks dan diagram N. Kasus penggunaan. Suatu orang naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Naratif kontinu. Format dengan nomor yang berurutan. Format pingpong terjadi atas 2 naratif dan atau penomoran yang bagaimana tugas-tugas terjadi bergantian. Manajemen proyek atau steering committee bertujuan untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan. Fungsinya yang pertama dalam menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, yang ketiga dalam menyelesaikan perselisihan. Tugasnya yang pertama melaksanakan seluruh strategi yang dibuat oleh komite. Yang selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan komputer digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Estimasi biaya proyek. Komponennya diantaranya 1. Informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dengan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak atau perangkat lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Input pengestimasian. Yang pertama, kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas. Yang keempat adalah informasi historis. Alat-alat estimasi biaya. Yang pertama, estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat komputerisasi, dan model-model matematis. Outputnya ada 2, detail pendukung dan rencana manajemen biaya. Detail pendukung ini merupakan berisi dokumentasi bagaimana estimasi tersebut dihitung. Terus rencana manajemen biaya menjelaskan bagaimana varians biaya akan dikelola. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.